Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya wabarakatuh. hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Semoga kita selalu baik dan dalam lindungan Allah. Nah, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ya, Bu, masuk semua hari ini, Bu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh. Tujuan pembelajaran menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh manusia. Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun. Oke, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video tentang virus HIV yang ada kaitannya dengan sistem pertahanan tubuh. Kalian simak dan amati dengan seksama, nanti Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Terima kasih, selamat menyaksikan. HIV is the human immunodeficiency virus. If you have HIV, you have an infection that damages your immune system over time and causes AIDS. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. It is the final stage of an HIV infection when your immune system is damaged and too weak to fight off ordinary infections. When foreign invaders, such as bacteria and viruses, get into your body, they can cause infections. These events activate your body's defenses. The white blood cells of your immune system are part of your body's defenses. One type of white blood cell, called helper T lymphocytes, or helper T cells, strengthen your immune system's response to infection in two ways. First, helper T cells release chemicals that attract other white blood cells to the site of the infection. These additional white blood cells attack the invading bacteria or virus, as well as other infected cells. Second, helper T cells release chemicals that cause other white blood cells to multiply. These new white blood cells create markers, called antibodies, which can identify the same foreign invader throughout your body. Antibodies attach to the bacteria or virus, marking them as targets for your immune system to destroy them. If you have HIV, it travels through your blood and other body fluids to infect and kill certain white blood cells. The virus enters helper T cells, which are the primary target. Once inside, the virus makes many copies of itself. As these virus particles are made, they leave the damaged helper T cell to infect other cells. The T cell loses its ability to protect the body from the ongoing infection and dies. In this way, HIV spreads and kills more of your helper T cells, weakening your immune system. As a result, other types of infections are able to take advantage of your body's inability to defend itself. These infections are called opportunistic infections. If you have an HIV infection and one or more opportunistic infections, you have AIDS. Some of the common AIDS-related opportunistic infections are inflammation of the tissues covering your brain and spinal cord, called meningitis. Menyaksikan tayangan videonya sekarang, Ibu akan memberikan pertanyaan. Mengapa sistem kekebalan tubuh itu penting? Saya, Bu, mau menjawab. Ya, baik, silakan menjawab, Mbak Anissa. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh memiliki fungsi yang sangat sentral dalam pertahanan tubuh manusia. Tanpa adanya sistem imun, maka tubuh kita akan rentan terkena serangan kuman, parasit, atau bahkan virus. Sistem imun itulah yang akan berperan melawan serangan berbagai jenis patogen, sehingga tubuh kita akan tetap berada dalam kondisi sehat.
Jadi, sistem kekebalan tubuh itu emang memiliki fungsi yang sangat penting karena sistem imun itu biasa disebut dengan sistem kekebalan tubuh itu memiliki suatu fungsi yang sangat sentral dalam pertahanan tubuh manusia. Nah, jadi tanpa adanya sistem imun atau kekebalan tubuh, tubuh kita akan rentan terkena penyakit atau serangan kuman. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan satu lagi, yaitu bagaimana proses apa yang menyebabkan adanya sistem imun itu bisa terjadi. Jika ada yang bisa menjawab, silahkan angkat tangan kalian. Tidak usah malu-malu, silahkan langsung. Bu, saya bisa bu, silahkan langsung jawab. Bu, saya ingin menjawab. Itu akan masuk ke dalam tubuh dengan cara mikroba tersebut itu akan harus bisa menembus rintangan eksternal yang dibentuk oleh kulit dan membran mukosa yang akan menutupi permukaan dan melapisi pembukaan pada tubuh kita. Bagaimana anak-anak, apakah udah paham semua tentang apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Silahkan kalian mencari literatur tentang pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh, kelainannya, silahkan kalian mencari di berbagai sumber. Dari internet, dari buku, dari LKS, dari semuanya boleh. Silahkan kalian mencari. Nanti kita presentasikan bersama-sama, kita belajar bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Antigen adalah zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Sedangkan antibodi adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Fungsi antibodi dalam tubuh penting, yaitu sebagai tembok pertahanan terhadap antigen seperti bakteri, virus, maupun zat beracun yang menyebabkan penyakit. Penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan. 1. AIDS. Virus ini disebut HIV. HIV menginfeksi sel T limfosit. Sel T yang terinfeksi dapat membentuk virus baru dalam jangka waktu yang lama. HIV juga dapat menetap selama bertahun-tahun sebagai provirus yang selalu menyerang sistem kekebalan. 2. Autoimunitas. Autoimunitas adalah suatu kelainan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Contoh penyakit autoimunitas adalah penyakit Addison kelenjar adrenal, thyroiditis, artritis rheumatoid, multiple sclerosis, dan lain-lain. Jadi, kekebalan tubuh itu terbagi atas 2 macam. Yang pertama disebut dengan kekebalan aktif. Kekebalan aktif sendiri itu kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri dan dapat diperoleh secara alami melalui penyakit dan secara buatan dengan vaksin. Itu pengertian dari kekebalan aktif. Lalu kekebalan aktif itu terbagi menjadi 2, ada aktif dan ada juga buatan. Yang aktif alamiah itu contohnya seperti penyakit cacar air, batuk, campak, gondongan, itu termasuk imunitas aktif alamiah. Lalu ada juga fungsi dari sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, sebagai pertahanan tubuh yang berguna untuk menangkal bahan berbahaya supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita dan tubuh kita tidak gampang sakit. Lalu yang kedua ada fungsi homeostasis. Artinya tubuh itu bisa menjaga keseimbangan virus-virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga ada menolak benda-benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita.
Baik, selanjutnya subbab materi selanjutnya adalah kelainan dari sistem pertahanan tubuh. Kelainannya itu seperti apa? Nah, jadi kelainannya itu ada autoimunitas. Autoimunitas itu merupakan suatu kegagalan tubuh untuk mengenali sel tubuhnya sendiri. Sistem kekebalan menganggap sel tubuhnya itu sebagai antigen dan juga menghasilkan antibodi untuk mengawalnya. Autoimunitas ini biasanya contohnya itu seperti penyakit lupus. Nah, Integrasi nilai Islam terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka hanya Dia yang menyembuhkanku. jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pagi hari ini adalah tentang pengertian sistem imun. Sistem imun itu merupakan sistem pertahanan yang ada pada tubuh manusia yang memiliki fungsi untuk menjaga manusia dari benda asing yang masuk tubuh kita. Ada fungsi dari sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, sebagai pertahanan tubuh. Lalu yang kedua ada fungsi homeostasis. Ketiga ada menolak benda-benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, selain itu ada juga kelainan yang berhubungan dengan sistem pertahanan tubuh. Ada autoimunitas. Awalnya, autoimunitas ini biasanya contohnya itu seperti penyakit lupus. Baik, pembelajaran hari ini Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajarannya selanjutnya.